Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jakwir pemilih, selamat datang kembali di podcast Mochi Karandopok bersama saya Ira Kusuma Wardandi sebagai host di episode kali ini. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai tapi tetap penuh makna dan penuh inspirasi. Nah, Jakwir pemilih, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas. Langsung saja kita sambut Bapak Hambali, Ketua DSM atau Disabilitas Slawi Mandiri ya Pak. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya nih untuk datang di podcast Machikaronopo. Iya, saya juga berterima kasih sudah diundang ke sini untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan kepemiluan. Iya, sama-sama Pak. Jadi Jakwir Pemilih, Bapak Hambali ini akan menemani kita untuk ngobrol seputar suara disabilitas untuk demokrasi yang inklusif. Nah, Pak, sebelum ngobrol lebih jauh nih, mungkin masih ada Jakwir Pemilih yang sedang menonton yang belum mengenal mengenai DSM. Seperti kapan sih berdirinya, perannya apa di Kabupaten Tegal. Nah, Bapak sebagai ketua DSM mungkin boleh nih mengenalkan DSM itu apa sih, Pak? Siap, terima kasih. Jadi Difabel Slawi Mandiri ataupun DSM itu salah satu organisasi difabel di Kabupaten Tegal yang berdiri sejak tahun 2010, tepatnya di 30 Desember 2010. Berdirinya DSM itu sebenarnya awalnya itu inisiasi dari pembina kami yang dari Solo, dari PPRBM Solo yang datang jauh-jauh dari Solo ke Slawi untuk membentuk sebuah kelompok. Nah, beliau itu mencari sampai 2 atau 3 hari mencari difabel di Kabupaten Tegal, khususnya di Slawi itu belum ketemu-ketemu. Akhirnya waktu itu ketemulah di Ruko Slawi waktu itu. Akhirnya ditanya-tanya, akhirnya ditanya juga kira-kira kalau dibentuk kelompok itu gimana. Dia yang kebetulan waktu itu memang bukan saya yang ditemui. Saya mungkin di DSM ini generasi ketiga lah sampai sekarang. Nah, apa itu DSM? Ya, kelompok organisasi difabel di Kabupaten Tegal. Yang mana anggotanya ataupun difabel yang masuk dalam DSM itu mungkin pertama kali di Kabupaten Tegal itu dari beberapa jenis ragam disabilitas. Ada fisik, ada tuli, ada netra, dan anak juga, anak dengan disabilitas. Seiring berjalannya waktu, awal pembentukan itu bukan difabel Slawi Mandiri, artinya difabel Tegal Mandiri. Kenapa berubah menjadi difabel Slawi Mandiri? Itu atas kesepakatan bersama dan apa yang namanya lebih menampilkan Kabupaten Tegalnya. Slawi itu kotanya kabupaten, kalau difabel Tegal Mandiri kesannya lebih ke kota Tegalnya. Akhirnya sampai sekarang itu menggunakannya difabel Slawi Mandiri. Tempat kami sekarang itu berada di belakang Polsek Adiwarna, namanya Rumah Produksi Difabel Kreatif, menggunakan gedung pinjam pakai dari salah satu kementerian. Nah, kita kegiatannya di Kabupaten Tegal mungkin dari perjuangan dari 2010 sampai sekarang ini butuh proses, butuh waktu. Sampai sekarang mungkin butuh waktu 10 tahun lah sampai kita bisa dilibatkan, dikenal oleh pemerintah Kabupaten Tegal, oleh jajaran lembaga yang ada di Kabupaten Tegal, kita dilibatkan. Nah, memang apa yang kita kerjakan itu bukan semata-mata untuk difabel Slawi Mandiri saja, tapi secara umum difabel di Kabupaten Tegal. Bukan berarti namanya Slawi, tapi ruang kerjanya ataupun lingkup kerjanya cuma di Slawi saja, yang kecamatan Slawi yang paling berapa? 10 ya, 10 desa. Itu pun ada kelurahannya. Tapi kita itu kerjanya di lingkup kabupaten, 18 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, alhamdulillah kita pun sudah legal, karena legal dari daerah ada, legal hukumnya ada,
sampai ke Kumham daerah itu ada di Kesbangpol juga kita terdaftar. Jadi itu menjadi kekuatan kita sebenarnya di Kabupaten Tegal bahwa kita itu bisa, kita itu wajib, kita itu memperjuangkan hak teman-teman disabilitas itu legal lah, tidak tidak semata-mata ya cuma kelompok biasa yang kumpul-kumpul saja, akan tetapi yang kita ingin menimbulkan dampak manfaat bagi seluruh difabel di kabupaten. Jadi DSM ini merupakan kelompok teman-teman difabel ya Pak? Iya. Nah kalau untuk kegiatannya sendiri Pak, ada nggak sih Pak kegiatan rutin gitu yang dilakukan di DSM? Kegiatan rutin kami ya setiap bulan itu ada pertemuan kelompok lah bahasanya, pertemuan kelompok. Kita berupaya secara mandiri bagi teman-teman itu ya, walaupun anggota kita yang tercatat itu ada 200 ya, yang tercatat di kami 200, tetapi tidak menutup difabel yang belum tercatat di dalam anggota kami ya, yang ada di Kabupaten Tegal itu untuk ikut bergabung dalam pertemuan di situ ada sharing bagaimana pengalaman, bagaimana di rumah, bagaimana usaha, itu sharing UMKM-nya mereka. Ada juga keluhan, juga kita kadang nampung, kadang kita juga banyak menjadi beberapa peran lah, ada kadang menjadi konselor, mereka yang konseling, ada juga yang ajang untuk curhat, ada yang eh, menanyakan bagaimana mendapatkan bantuan, ada juga bagaimana sih kok saya nggak masuk data gitu kan, ada juga yang menanyakan, ada juga yang minta bantuan, tolong dong kita masukin biar dapat bantuan ini bantuan itu. Kita kembali lagi bahwasanya kita cuma berupaya mendorong kebijakan, menyampaikan bahwa difabel itu sudah ada payung hukumnya juga di Kabupaten Tegal. Kegiatan-kegiatan itu yang kita lakukan setiap rutin bulanannya itu ya pertemuan sharing-sharing bagaimana biar teman-teman difabel di Kabupaten Tegal itu, terutama di anggota DSM itu, tidak jenuh di rumah saja, tidak merasa sendirian, tapi ada komunitasnya, ada kelompoknya yang menjadi wadah di Kabupaten Tegal. Nah, kita tempatnya luas lah untuk pertemuan. Kita tidak usah nyewa. Alhamdulillah perlengkapannya dan fasilitasnya sudah kita upayakan biar akses juga untuk teman-teman difabel. Nah, Jagbir Pemilih ini luar biasa sekali ya Pak. Jadi DSM itu bukan cuma kumpul-kumpul biasa saja, tapi juga sebagai wadah untuk berbagi dan saling membantu dan juga berkreasi ya Pak. Oke, selanjutnya kita akan masuk nih kembali ke tema tentang suara disabilitas untuk demokrasi yang inklusif. Nah, Bapak mungkin boleh diceritakan tentang pengalaman atau mungkin ada tantangan dari Bapak sendiri atau dari teman-teman disabilitas mengenai pemilu atau pilkada tahun 2024. Ya, terkait dengan tantangan pemilu kemarin ya, baik pilpres ataupun pilkada, ya beberapa keluhan mungkin tantangan dari teman-teman difabel disabilitas itu banyak. Dari segi akses mungkin terkait dengan akses ya, dari segi akses awal datanya mereka mungkin belum di data sokrit, terutama mungkin belum secara spesifik bahwa itu difabel, misalkan difabel fisik ataupun difabel netra, itu belum secara spesifik bahwa di situ sebagai terdaftar sebagai difabel. Kayak saya sendiri waktu itu coba ngecek pakai chat DPT online, di situ tidak muncul bahwa saya seorang difabel. Dan juga yang memang teman-teman itu muncul sebagai difabel, tapi munculnya itu tidak spesifik bahwa difabel fisik ataupun difabel netra. Dan itu menjadi tantangan sebenarnya ketika pembuatan tempat pemungutan suara TPS itu ya, kayak kemarin mungkin di pilkada ya, pilkada itu sendiri yang memanfaatkan gedung yang sudah ada, misalnya di sekolah ataupun yang di tempat yang mungkin tempat umum yang sebenarnya menurut kami itu kurang akses.
Yang selanjutnya mungkin tantangan dari segi pemahaman dari teman-teman disabilitas itu sendiri terkait dengan apa sih, bagaimana program ataupun visi misinya dari calon kemarin yang belum tersampaikan secara penuh kepada teman-teman disabilitas. Itu menjadi tantangan yang mengakibatkan bahwa teman-teman disabilitas ya udahlah ngikut aja lah, milih ini ya. Itu menjadi yang kedua. Yang pemahaman lain mungkin terhadap pemilih yang lain, pemilih yang umum, yang non disabilitas, bahwa penyelenggara sudah berupaya memprioritaskan waktu itu. Akan tetapi ketika teman disabilitas diprioritaskan, ada yang protes ya. Itu juga menjadi mungkin itu tantangan ataupun pengalaman. Akhirnya kita kadang yang menyampaikan sendiri, saya difabel ya, sudah dilindungi bahwa difabel itu menjadi prioritas, lansia, ibu hamil kan, kelompok rentan itu menjadi prioritas. Ada juga yang terima, ada juga yang nggak terima. Itu menjadi akhirnya pengalaman juga tantangan bagi kita dalam memberikan suara. Ada juga yang merasa saya nggak mau milih. Kenapa? Karena satu, tempatnya nggak akses. Kadang juga ada yang merasa masih apatis. Lah saya milih pun nanti masih sama seperti ini. Kalau saya sendiri sebenarnya dalam kepemiluan, alhamdulillah eh, kemarin menjadi ikut menjadi ya penyelenggara dari segi apa sih, pengawasan. Jadi pengawas pengawas TPS. Itu juga menjadi pengalaman saya dalam pemiluan. Itu tantangannya ya itu tadi, untuk pemahaman mungkin perlu ditingkatkan ya, pemahaman dari segi dari untuk teman-teman disabilitasnya, mungkin dari SDM penyelenggaranya, terus juga kepada masyarakat umum bahwa difabel itu haknya sama, terus menjadi skala prioritas. Ya, baik Pak. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ada banyak nih ya Pak tantangan dan ada banyak juga PR nih untuk penyelenggara maupun untuk masyarakat umum juga. Nah, kalau boleh diurutkan gitu secara prioritas, yang satu hal yang harus segera nih diperbaiki itu mungkin apa ya Pak? Data mungkin ya Mbak ya. Data pertama, ketika sudah ada data yang valid, baik itu di misalkan di desa A ternyata ada beberapa jumlah 30 disabilitas misalnya, dari ragamnya ada yang fisik, pengguna kursi roda, mungkin ada yang netra. Nah, itu ketika pola pikir saya, ketika data itu ada yang BNPTRS itu akan mempengaruhi dari segi perencanaan ke depan. Ketika datanya sudah valid, otomatis perencanaan ke depan dari segi akses ataupun dari segi alat bantu lainnya itu akan, harapan kami dan sudut pandang kami, ketika data itu ada akan terpenuhi semuanya. Misalkan di TPS 5 misal, ternyata ada difabel netranya, ternyata ada difabel pengguna kursi rodanya, otomatis dari penyelenggara itu akan menyiapkan mungkin, baik dari segi ya tadi tempat, mungkin dari segi apalagi kesiapan SDM-nya ya kan, kesiapan SDM yang bagaimana pendampingan, bagaimana memberikan arahan, bagaimana menyiapkannya ruangan ataupun tempat TPS. Dari segi meja pun harusnya sebenarnya dibedakan, meja untuk memberikan suara itu kan, kalau pengguna kursi roda otomatis tidak bisa untuk sama rata dengan meja yang non difabel dari yang bisa berdiri, otomatis kita duduk harus lebih rendah. Itu data menurut kami yang paling urgent, itu data dari segi kedepannya biar lebih siap semua. Iya. Ya, Pak. Nah tadi kan sudah nih tantangan, pengalaman. Nah sekarang harapannya nih, harapan dari DSM untuk pemilu yang akan datang, mungkin dari akses tadi, kemudian fasilitas, dan juga mungkin dari kebijakan pemerintah untuk pemilu yang akan datang supaya demokrasi ini bisa berjalan secara inklusif. Harapan kami yang pertama itu tadi, data harus benar-benar
aktif, harus benar-benar ada secara by name by address. Yang kedua yaitu dari segi SDM penyelenggara dari tingkat bawah, baik KPPS, PPS maupun PPK, itu bagaimana pemahaman tentang disabilitas itu tersampaikan dengan benar. Jangan sampai ketika dari KPU-nya sudah menyediakan alat bantunya, ada pengalaman juga, kita pernah bertanya penggunaan template braille itu, KPPS, PPS itu tidak tahu caranya sebenarnya. Bagaimana sih caranya? Nggak tahu mas, nggak tahu pak. Nah itu kan menjadi mungkin PR lah, PR ke depan, biar ketika ya tidak cuma sekedar ini ada loh terpenuhi, menggugurkan kewajiban lah kampanye, bahwasanya itu pun perlu ditingkatkan. Sosialisasi lebih lanjut ketika mungkin dalam hal BIMTEK itu ada disisipkan materi tentang bagaimana menggunakannya, apa itu disabilitas, apa itu bagaimana cara melayani mereka. Itu walaupun sekedar kecil mungkin ya, terkesannya kecil, tapi itu akan berdampak besar menurut kami ketika akhirnya teman-teman disabilitas yang tadinya apatis itu akhirnya mau memberikan suaranya. Yang kedua yang ketiga terkait dengan sosialisasi pendidikan pemilih, bahwasanya kemarin sebenarnya banyak keluhan dari teman netra, terutama pas ada pemilihan legislatif, mereka itu kesusahan, nama-namanya kan cukup banyak ya calonnya, ini saya mau milihnya siapa, nggak tahu namanya, karena satu template-nya pun nggak ada. Nah, sosialisasinya mungkin dari peserta pemilunya tuh tidak menggunakan audiovisual untuk netra. Kalau yang tuli mungkin masih bisa melihat, membaca. Kalau yang netra kemarin memang kesusahan. Akhirnya ya udahlah, asal pilih saja, mungkin entah itu nyoblosnya di luar kotak ataupun di partainya, itu pun itu menjadi harapan dari teman-teman netra. Terus terkait dengan sosialisasi itu tadi, pendidikan pemilih, saya juga apresiasi KPU Kabupaten Tegal sudah sering kali dengan Difabel Selain Mandiri menyelenggarakan itu, walaupun tetap masih ada teman tuli dan teman netra yang ingin lebih apa, biar apa yang disampaikan itu benar-benar sampai ke mereka. Ya waktu itu juga kita melibatkan penerjemah lah untuk teman-teman tuli. Memang harus ada penerjemah dalam segi akses mendengarkan kita ngomong. Ketika tidak disediakan itu juga bahasa itu mengurangi hak mereka dalam mengakses informasi itu. Terus apalagi ya harapan kita terkait dengan regulasi, mungkin dari pusat sampai kabupaten sudah ada, cuman implementasinya saja yang mungkin perlu ditingkatkan, bagaimana pelayanan ataupun dari regulasi itu bisa diterapkan hingga level bawah gitu. Terima kasih Bapak. Yang selanjutnya itu pertanyaannya, jadi di KPU ini kalau lagi masa non tahapan atau sedang tidak pemilu atau pilkada, itu biasanya KPU menyelenggarakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan juga sosialisasi pendidikan pemilih, Pak. Nah, kalau misal KPU ingin menjalin kerjasama nih dengan DSN, menurut tanggapan Bapak seperti apa nih kerjasama tersebut? Kami sebenarnya membuka selebar-lebarnya ketika ada lembaga ataupun dinas ataupun universitas yang ingin bekerja sama dengan kami sebagai organisasi disabilitas ataupun organisasi masyarakat. Kita membuka peluang, kita menerima dengan baik, tapi apa, kita juga melihat kemanfaatannya. Ketika KPU tadi terkait dengan data, itu manfaatnya berdampak besar bagi teman-teman disabilitas di Kabupaten Tegal, yang jumlahnya di Kabupaten Tegal itu secara global terakhir update kalau nggak salah Resource Act itu ada 200.000 sekian. Data yang kami punya 2 tahun sebelum ada Resource Act itu 6.300-an. Ketika itu bisa berdampak dan bermanfaat bagi teman-teman disabilitas di Kabupaten Tegal, tidak cuma untuk DSM saja,
kita akan terima dengan pintu lebar lah, baik dengan lembaga lain ataupun lembaga negara ataupun universitas pun kita sama seperti itu sampaikan, bahwa kita membuka peluang ataupun ingin sebenarnya menjalin kerjasama dengan beberapa itu untuk tujuannya satu, pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal terutama. Jadi kalau KPU ingin bekerja dengan kami, ya kita akan menerima dengan Berarti diterima dengan baik diterima ya, dengan Pak? baik ya, dan siap untuk menjalankan ketika apa yang tertera ataupun yang tertuang dalam kerjasama tersebut. Kayak pemilu yang akan Ya, datang tuh pemilu lebih inklusif, gitu. lebih akses, Iya, tidak cuma sekedar slogan inklusif, tapi iya. juga benar-benar bisa diakses dan inklusif secara nyata, tidak cuma slogan saja. Jadi teman-teman disabilitas juga nggak ragu lagi Iya, gitu. nggak ragu untuk memberikan suaranya. Iya. Kadang saya sendiri kadang datang ke TPS, susah naik, ada yang kesannya padahal saya disabilitas, kita antrinya sama gitu kan, sama dengan yang Iya. nah, jadi ketika itu sudah menjadi yang benar-benar inklusif, jadi teman-teman disabilitas yang mempunyai hak suara pun akhirnya mau memberikan suaranya, tidak apatis lagi, tidak golput lagi, walaupun secara penyelenggara sudah berusaha yang nggak datang bisa disamperin ke rumahnya, tapi ketika mereka sudah apatis itu ya susah, walaupun didatengin ke rumah ya saya nggak mau milih, ya nggak mau milih gitu kan. Ini mungkin itu Mbak. Oke, yang selanjutnya nih Pak, terakhir nih Pak. Ya. Mungkin ada pesan untuk Jakpir pemilih nih, atau pesan untuk teman-teman disabilitas agar demokrasi ini bisa berjalan dengan inklusif. Pesannya mungkin dari seluruh ya, dari Jakpir ya, Iya, Jakpir pemilih. Jakpir Pak. pemilih, Jakpir pemilih bahwasanya disabilitas itu mempunyai hak yang sama, hak dalam demokrasi, hak dipilih dan memilih. Jadi rangkullah kami untuk menjadi pemilih, pilihlah kami ketika kami maju ingin menjadi peserta, dan untuk teman-teman disabilitas gunakanlah hak pilih Anda, karena ketika hak itu menjadi milik kita, menjadi milik kami, itu harus digunakan sebaik mungkin. Ketika ada keluhan ataupun ada yang ingin disampaikan, sampaikanlah dengan baik, dengan bijak, bahwasanya mungkin ada kelalaian dari segala penyelenggara untuk kedepannya biar bisa pemilih ataupun pemilu itu lebih inklusif secara nyata, tidak cuma slogan, dan Jakpir pemilih juga lebih tahu apa itu disabilitas ya. Disabilitas itu juga orang yang sama, dan hilangkan kata normal, satu itu. Jadi ketika ada disabilitas ataupun difabel, jangan dia itu difabel, saya itu normal, dia itu difabel, dia itu normal, tapi dia itu difabel dan saya itu non difabel, dia itu difabel, dia itu non difabel. Itu saja. Mungkin ketika itu sudah bisa diterapkan ataupun sudah dipahami oleh seluruh Jakpir pemilih ataupun penyelenggara pemilu, itu akan merubah sudut pandang dari teman-teman disabilitas dalam memberikan suara ataupun dalam keikutsertaan dalam pesta demokrasi yang ke depan lebih inklusif dan lebih sukses lah. Mungkin itu. Jadi dari teman-teman disabilitasnya juga jangan merasa terdiskriminasi, Iya. dan dari lingkup yang lainnya, Jakpir pemilih yang lainnya juga jangan mendiskriminasi gitu ya Iya. Pak. Ya karena Gunakan kata-kata yang baik baik gitu ya, Pak. ya Seperti yang baik dan yang mudah diterima Iya, juga. Jakpir pemilih. Jadi tadi obrolan santai kita sangat penuh makna dan sangat menginspirasi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dengan Jakpir pemilih. Terima kasih juga untuk Jakpir pemilih yang sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video di channel YouTube KPU Kabupaten Tegal lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.